Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Duduk ngadap kiblat yang betul. Wa ala ali sayyidina Muhammadin. Duduk di situ menghadap kiblat. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tajuddin Nu'man Ibnu Ibrahim Ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Nah, kemarin kita bahas Imam Abu Hanifah itu bertambah ilmu dengan banyak berdiskusi, bermudzakarah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, bagaimana engkau wahai Abdullah bin Abbas supaya dapat ilmu? Abdullah bin Abbas memberikan dua kuncinya. Yang pertama apa tadi? Banyak bertanya. Bukan banyak bertanya nggak ada faedahnya. Banyak bertanya untuk nambah ilmu. Yang kedua apa? Banyak berpikir. Baik, lanjut. Halaman 65. Fabihada yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Nah, perhatikan itu ya. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabiru yaktasibu wa yukarrirul uluma. Perhatikan ini ya. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi li nafaqati iyadihi wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wala yaksal. Dari kisah ini bisa diketahui bahwa mencari ilmu itu bisa sambil bekerja. Kisah apa yang kemarin tuh? Kisahnya siapa? Kisahnya Abu bukan Abu Darda, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Apa kisahnya Abu Hanifah kemarin? Beliau belajar, bekerja apa? Jual kain. Sambil apa? Sambil berdiskusi, bermudzakarah dengan siapa? Dengan pembeli. Kalau ada orang datang, sambil berdiskusi masalah agama. Nah, oleh karenanya Syekh Zarnuji mengatakan tidak ada masalah, artinya boleh saja orang mencari ilmu itu sambil bekerja. Boleh. Abu ya dulu waktu di Hadramaut jualan juga. Jualkan cincinnya teman, jualkan apa lagi, banyak yang Abu ya jual dulu. Tapi jangan sampai gara-gara bekerja lalu ilmunya terlantar. Ada Abu ya punya kenalan lulusan dari Hadramaut, ilmu ada, semuanya ada. Tapi apa yang terjadi? Pulang dari sekolah, ilmu yang dia dapat
nggak dia amalkan, nggak dia ajarkan. Asik bekerja saja. Suruh jadi khatib nggak mau, karena gilirannya jadi khatib malah dikasihkan ke orang jadwalnya. Apa yang terjadi? Keasikan dengan bekerja, keasikan dengan uang, lalu ilmunya ditinggalkan. Ini salah. Yang benar itu adalah bekerja boleh, tetapi sambil juga belajar. Boleh nuntut ilmu sambil bekerja boleh. Itu anak-anak mahasiswa yang di Mekah, di Madinah itu, Mekah dan Madinah, kalau mereka musim haji, mereka itu bekerja. Bekerja apa? Bekerja menjadi pelayan haji. Ada yang jadi pembimbing ibadah haji, ada yang bekerja menjadi apa namanya ini, mutawif. Mutawif itu bahasa kitanya tour leader atau apa istilahnya itu ya. Ada di sana pembimbing. Bekerja dia dalam musim haji tadi. Nanti kalau dia dapat uang, nanti nyambung sekolahnya. Boleh aja. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara bekerja ilmu ditelantarkan. Salah kalau ilmu ditelantarkan itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi nuntut ilmu atau belajar atau mengajar itu adalah kewajiban. Bekerja itu selingan, ya enggak? Ulama-ulama itu bekerja juga, tapi dia selingan. Yang diutamakan ngajar. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu mengharap dengan hasil gaji atau upah atau ujrah atau bisyarah dari orang yang dari hasil ceramahnya dia. Kerja juga. Banyak ulama itu sambil ceramah dia nanti dia bawa mobil gitu, di mobilnya itu nanti ada apa namanya itu, surban, ada sarung, ada apa. Nah, nanti dia ceramah, selesai dia ceramah umpama itu, para jemaah saya punya sarung, siapa tahu ada yang mau beli. Boleh. Seperti Abuya begini, Abuya kelihatan kamu nggak bekerja Abuya. Saya bilang Abuya nggak kerja. Abuya bisnis apa? Bisnis umrah. Dulu Abuya bisnis mobil. Makanya Abuya gonta-ganti mobil dulu. Nah, sekarang bisnis umrah. Jadi ada seperti itu, tapi tidak boleh gara-gara itu ilmu ditelantarkan, nggak boleh. Nah, jadi dari kisah tersebut, kisahnya Imam Abu Hanifah, bahwa mencari ilmu itu bisa sambil bekerja. Abu Hafs Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Itu Abu Hafs Al-Kabir. Abu Hafs bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Boleh. Ya. Tapi ingat ya, jangan sampai gara-gara bekerja kamu gak belajar lagi. Ini yang gotong royong nih, yang khidmah ini. Jangan keasikan khidmah terus. Aku mau khidmah aja. Kenapa? Takut disuruh menghafal. Belajar suruh menghafal, disuruh bergotong royong, pilih gotong royong. Jangan. Gotong royong boleh, khidmah boleh, tapi belajar wajib. Ya, jangan kasihkan khidmah terus nanti nggak belajar, nanti mau ngapain di pondok? Nggak belajar. Belajar khidmah. Nah, seperti itu. Apabila keadaan menuntut seorang santri untuk bekerja menafkahi keluarganya atau lainnya, maka bekerjalah, tapi jangan lupa belajar dan jangan bermalas-malasan.
Tuh nanti kalau ada orang sudah punya istri, ya mau nggak mau nanti bekerja. Tapi jangan juga meninggalkan ngajar. Ada orang ngajar umpama, gajinya sekian nggak cukup untuk anak istri, lalu dia berhenti, lalu dia bekerja. Salah itu, salah. Ngajar saja, bekerja juga, dia akan berkah itu. Tapi kalau ada orang bekerja, ikut kerja ini kerja itu, ngajar dia tinggalkan, hilang, berkahnya hilang. Abuya ada beberapa kali studi banding ya, atau tanya dengan beberapa guru-guru yang mengajar di pesantren di Banjar itu. Abuya tanya, kalian digaji nggak ngajar? Enggak. Ada satu pesantren, Abuya tidak sebutkan namanya pesantrennya. Digaji nggak? Guru itu ngajar digaji nggak? Enggak katanya. Terus gimana? Ya enggak digaji. Cuma tinggal di pesantren. Kamu punya istri? Punya. Ada istri, ada anak. Terus gimana caranya? Ya kita jualan. Gurunya jualan. Jualan apa? Jualan gorengan. Cuma bang sekali gorengan itu dapat 100 biji. Habis 100 biji. Kalau sehari dijual 1000, dikali 100 berapa? Nah, 100.000. Itu yang terhitung. Terus dikali sebulan, 100 kali 30 sama dengan 3 juta. Nah, jadi di pesantren nggak digaji gurunya, cuman pemimpinnya mengatakan kalian jualan. Kalau kalian mau ngajar silakan, tapi nggak ada gaji. Lalu gimana caranya? Jualan. Karena Nabi bekerja dengan jualan. Nabi berdagang, awas pecah cermin. Nabi jualan. Nah, itu berkah. Abuya juga bingung, terkadang ustadznya lihat pakai motor NMAX. Aneh juga. Ada pesantren gajinya, guru Abuya tanya, berapa gaji di sini? 250, 300. Tapi itu ustadznya pakai motor NMAX. Ada yang punya mobil. Kenapa dia seperti itu? Nah, itu tuh. Karena dia ngajar kewajiban, sisanya cuman selingan saja. Karena dengan mengajar tadi itu berkah. Kamu lihat nanti ya, ini Abuya itu aneh juga memang kalau ngajar itu. Pokoknya kalau kamu ngurusin agama Allah Ta'ala, betul-betul kamu ikhlas. Betul-betul kamu ikhlas dalam ngajar itu. Digaji kah, enggak digaji kah, kamu ceramah kah, dikasih orang amplop kah, atau enggak kah, disangui kah, enggak. Pokoknya ngajar saja. Allah akan berikan kamu min haitsu la yahtasib. Itu pasti itu. Aneh itu. Ada satu orang, maksudnya satu langgar, itu langgar itu dekat rumah Abuya waktu dulu, tapi bukan rumah yang sekarang. Langgar itu minta carikan kaum, datang dia pakai, minta carikan kaum, bolehkah? Kata Abuya, boleh. Berapa gajinya kaum, supaya kita ini terus terang nih. Apa kata yang pengurus langgar itu? Kami ini katanya di sini ini pensiunan semua, orang-orang pensiunan sudah tua-tua, cuman kepingin ada kaumnya supaya kami bisa ada pemimpin untuk sholat, ada pemimpin baca tahlil dan sebagainya. Berapa gajinya kata Abuya? 1 juta. Ya sudah, Abuya carikan, mudah-mudahan ada yang berminat. 1 juta gajinya. Abuya telepon satu orang muridnya Abuya, jamaah Abuya. Kamu maukah jadi kaum di sini? Di langgar ini gajinya 1 juta saja, cuman rumah ada
listrik disediakan, air disediakan, cuman makan ya nggak disediakan. Mau nggak? 1 juta. Mau guru? Terus kamu cukup nggak kira-kira? Kamu punya anak, anaknya kalau salah waktu itu 2, anaknya 2, kemudian ada istrinya 1 aja. Sanggup nggak 1 juta? Sanggup guru? Cukup? Cukup. Abu itu mikir kan gimana ini kan ya. Akhirnya Abu ya bilang sama orang-orang situ, Pak kalau ada dana tambahan Pak kasihlah dia 100k, 200k. Ya sudah. Dan repotnya di sana itu kalau ada tahlilan, yasinan apa begitu, yang baca doa kan ustadznya ini, yang kaumnya ini, nggak ada salam tempel, nggak ada salam tempel. Cuman kasih makanan, berkat, pulang, selesai. Kalau di tempat lain kan ada tuh. Salam tempel tuh ada. Orang baca tahlil 30k, 50.000k, lumayan. Faiz mana Faiz? Faiz pulang, bukan Faiz yang baru, Faiz yang lama. Faiz yang lama jadi suruh praktek. Apa namanya, praktek sholat dapat amplop, berapa dikasih? 60, lumayan. Dulu Abu ya ceramah tuh, Abu ya bawa Naila sama si siapa namanya Aisyah waktu kecil dulu. Bawa ke kebun sayur kayak begini masih kecilnya. Ngelihat ibu-ibu pulang-pulang, ini kah santri diamplokin. Naila kan nggak ngerti sama Aisyah masih kecil begini. Bilang, Abi kenapa aku dikasih uang sama orang? Dia nggak tahu 20.000, nggak ngerti uang waktu itu masih kecil. Kok aku dikasih uang Abi sama orang? Dilemparkan begini, nggak tahu dia. Ambil gitu ya. Nah itu. Nah jadi yang 1 juta tadi itu, kaum tadi itu 1 juta cukup. Lalu bagaimana dia bisa menambahkan rezeki itu tadi? Dia jual kelinci. Dia ternak kelinci. Jadi dia ternak kelinci, begitu di rumahnya kan ada pengarangan ternak kelinci. Nanti dia sore nongkrong di kampung timur, kalau ndak sholat, ndak jadi mimam tuh nongkrong dia. Ada orang jual beli kelinci, dapat 250.000, dapat sekian, tuh rezekinya di situ. Pokoknya kamu ingatin ya pesan Abu ya, kamu jangan takut dengan urusan agama ini. Kamu sama Allah Ta'ala jangan separuh-separuh. Urusin Allah. Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Sekarang apa itu Ustadz tadi itu yang kaum itu? Dia punya ayam geprek. Sudah 3 cabangnya. Sehari itu ada 300 atau 500 ayam dia sekali motong itu. Sekarang pakai mobil apa semuanya. Kemudian dapat laporan Abu ya dari kaum langgar. Guru katanya, kata Pak Kiai itu imamnya itu sekarang jarang turun. Oh ya sudah, karena sibuk bekerja. Ya sudah kata Abu ya, karena kan dia kan bukan ustadz, dia cuman jadi kaum saja, bukan ceramah, bukan ngajar. Abu ya bilang sama dia, kamu mampu nggak masih jadi kaum? Kayaknya nggak mampu guru katanya. Ya sudah, kalau kamu nggak mampu, kamu keluar saja dari tempat itu. Tapi saya nggak digaji guru katanya. Ya walaupun kamu nggak digaji, tapi namanya manusia banyak, macam-macam manusia itu. Malahan saya yang bayarkan air langgar itu, saya bayarkan air langgar, saya bayarkan listrik langgar. Lebih baik kamu keluar. Akhirnya dia keluar. Nah jadi dia ditinggal situ setelah dia sukses, karena dia jualan kan ya, dia bukan ngajar, cuma ngurusin langgar saja. Nah karena dia sudah berhasil, jadi dia yang kemarin digaji, dia nggak digaji lagi, dosa digaji katanya. Dia pakai air, saya yang bayarin. Tapi namanya orang kampung, ada aja yang mulutnya cocot. Ya, padahal sudah untung, ada yang jadi imam, listrik air dibayarkan sama dia. Cuman ya tadi mulut manusia begini, kata Abu ya kamu keluar saja dari situ. Kalau kamu sudah memang fokus untuk bekerja. Akhirnya dia bekerja. Setiap hari Jumat dia sedekah ayam geprek. Nah seperti itu. Yang Abu ya ngambil
pelajaran tadi, ingat tuh, kalau kamu ngurusin Allah Ta'ala, semuanya akan lancar urusan. Nanti ya. Kalau pokoknya kamu lulus di sini ngajar, walaupun kamu nanti ngajar anak TK. Abuya dulu begitu juga, ndak langsung bang jadi kiai, ngajar anak TK yang kecil-kecil. Yang Abuya cerita pakai apa? Sepeda, nggak ada remnya itu, sama gitu. Gaji dulu di Abuya ngajar di pesantren sebulan cuma dikasih 15.000. 15.000, mungkin kalau duit kita cuma 150 lah atau 200 zaman sekarang ini. Zaman dulu tuh Abuya naik ojek bayar 15.000, habis sebulan habis untuk bayar ojek aja. Nah itu, tapi gak putus asa Abuya. Terus sampai bangun pondok ini. Nggak punya duit bangun pondok ini, tahu nggak? Nggak ada duitnya Abuya. Rumah masih kredit tanpa bunga. Tapi berhasil. Tanah bukan Abuya minta dari orang, Abuya beli tanah ini. 5 hektar ini Abuya beli. Abuya sertifikatkan atas nama Abuya, kemudian Abuya wakafkan lagi ke pesantren. Ada bangunan ini banyak. Ingatin itu. Pokoknya kamu kalau ngurusin Allah Ta'ala, Allah kasih mudah jalanmu. Tapi kalau kamu tinggalkan Allah Ta'ala, nggak ngajar, kamu lulus pesantren, aku nggak mau ngajar, bisnis saja, kitab di rumah nggak terbaca lagi, wiritan nggak dibaca lagi, sholat berjamaah ditinggalkan, apa yang terjadi? Allah tinggalkan kamu nanti. Ngertiin itu? Paham nggak? Ini pengalaman Abuya waktu masih sekolah di Ampel tuh 97-98. Mungkin Abuya sudah pernah cerita tuh. Mamanya Abuya bilang, Muhid, kata mamanya Abuya, mama nggak bisa lagi ngongkosin. Abuya sebentar lagi nih, tinggal 4 juz kah berapa juz lagi, tinggal wisuda lagi lah, wisuda khataman Quran, tinggal sedikit lagi. Waktu itu bapaknya Abuya meninggal, pulang Abuya. Waktu pulang ada 2 bulan kemudian Abuya pulang waktu itu. 2 bulan atau 3 bulan. Mau kembali ke Ampel karena ntar lagi wisuda. Abuya mau khatamkan Quran biar cepat wisuda. 1 tahun 8 bulan Abuya khatam Al-Quran. 1 tahun 8 bulan bisa wisuda Abuya. Nah kamu berapa tahun di sini? Bisa aja belum bisa lagi. Apa kata Abuya sama mamanya Abuya? Mama, kalau mama nggak bisa ngongkosin lagi nggak apa-apa. Tapi tolong mama izinkan Abuya. Mama izinkan izinkan ulun nih. Mama izinkan ulun berangkat ke Ampel. Nanti ulun kerja. Karena di waktu di Ampel itu ada teman Abuya sambil bekerja sambil belajar Quran. Nggak tega mamanya Abuya. Ya sudah, berangkat sudah. Nah karena mamanya Abuya bilang nggak sanggup lagi, bukan nggak sanggup, artinya nggak terlalu banyak mampu membiayai. Akhirnya apa? Abuya malah ngebut apa? Ngebut menghafal Quran. Bulan Rajab kalau nggak salah Abuya selesai pulang. Jadi kurang lebih cuma 1 tahun 8 bulan. Kenapa? Karena mamanya Abuya bilang apa? Nggak sanggup lagi, nggak sanggup ngongkosin. Ya sudah, ngejar waktu Abuya kejar. Tahu nggak waktu zaman Abuya tahun 97-98 tuh SPP tuh di pesantren cuma 5.000. SPP 5.000. Dia cuma musola begini, musola ini yang gurunya Abuya yang datang ke sini, Gus Gus Robi itu. Itu musolanya kurang lebih segini besarnya. Di separuh itu asrama di atasnya. Sisanya ini musola sudah. Manusianya bertumpuk. Nah, tidurnya bertumpuk. Pokoknya enggak pakai tilam, enggak pakai apa, pokoknya tidur begitu tikus lewat. Bukan tikus kecil, tikus kayak telapak kaki besarnya. Iya beneran, Abuya kaget. Pertama kali Abuya ke Surabaya itu ke Ampel, mau masuk WC, tikus keluar. Gedenya kata Abuya tikus di sini. Kayak kucing, tikus itu besarnya ada. Ya kayak telapak kaki. Kucing aja nggak berani makan. Nah itu zaman dulu itu.
100.000 Abuya dikasih sama mamanya Abuya. Nah 100.000, 5.000 bayar SPP untuk bayar air listrik saja. Sekolahnya gratis. Makannya di mana? Makannya di luar, kos-kosan. 35.000 kah? Zaman dulu tuh. 2 kali makan. 35.000, 2 kali makan atau 40.000. Abuya lupa. Nah, jadi kalau anggap 35.000 ditambah 5.000 berapa? 40.000. Sisa 60.000 untuk sebulan 60.000 itu. Beli apa? Beli sabun, beli sikat gigi, beli minyak harum. Abuya suka minyak harum. Di Ampel itu banyak minyak harum. Suka Abuya pakai minyak harum. Beli apa lagi? Kalau ada rezeki dikit gitu makan nasi bebek. Karena sehari cuman makan 2 kali. Makan pagi jam 8 tuh makan. Siang nggak ada makan. Siang nggak makan. Makannya kapan? Sore habis asar. Dirapel makannya. Namanya orang warung itu bukan kayak kamu nambah nasi banyak, enggak. Nasinya sedikit begitu. Makan seadanya. Nanti malam ngaji di Ampel. Habis pulang dari Ampel, di Ampel itu pulang ke pondok. Keroncongan perut. Makan apa ini? Makan nasi goreng mahal. 1.000 kalau nggak salah waktu itu. Satu piring 1.000 ya. Kalau zaman sekarang ya 1.000 ya 10.000 atau 15.000. Lalu apa? Makan ote-ote. 500 dapat 5. Zaman dulu tuh 500 rupiah. Karena ote-otenya 100 ote-ote itu. Dapat ote-ote makan kenyang pulang dah. Nah itu tuh. Bayangkan kamu segitu tuh. Di Hadramaut Abuya $100 itu udah habis setahun. $100 itu nah habis setahun. Apa yang Abuya beli? Nggak beli apa-apa. Tahan belanja itu. Lapar Abuya. Yang lapar tuh kalau habis asar tuh lapar banget begitu. Kalau apalagi kalau musim panas itu siangnya panjang. Jadi habis asar tuh lapar itu. Ngelihat orang Arab makan nih. Habis asar tuh ada roti yang segini panjangnya itu. Yang biasanya orang bikin sandwich tuh. Itu sudah keras rotinya. Itu kalau dikasih keluar roti itu bukan dalam peti, dikeluarkan keras. Apalagi kalau musim dingin, kayak batu. Pokoknya kalau roti itu dilemparkan ke kepala anjing, bocor anjing itu. Keras rotinya. Keras sudah bisa dimakan, tapi ada yang masih lembek. Nah itu ngelihat orang Arab makan roti dikasih kurma dalamnya, makan. Abuya rasain, enak juga kata Abuya. Bayangkan itu. Baju susah zaman dulu, zaman Abuya itu. Makanya Abuya bilang sama Naila tuh, Naila kamu tuh Abuya kasih uang $50 sebulan. 50 itu 750.000 untuk jajannya dia. Abuya bilang, Mai, Abi itu waktu Abi belajar di sana $100 pun setahun belum habis Abuya. Apa dia bilang? Itu kan Abi. Itu kan Abi. Naila kan lain. Aduh, dasar juga anak perempuan ini memang repot. Nah itu ingatin kalau punya anak perempuan ribet itu. Ala kulli hal. Nah seperti itu tuh. Nah, jadi ingatin tuh pesan Abuya ya. Kamu kalau jadi kiai, jadi ustaz, jangan kamu tinggalkan ngajar. Walaupun kamu ngajar TK gajinya sekian, udah kamu pikirkan Allah yang kasih. Allah yang kasih rezeki kamu. Yakin aja, pasti itu. Terakhir ada Buya cerita nih, siapa namanya yang di kaum di masjid itu siapa? Mas Tris di masjidnya kamu itu. Apa dia bilang? Dia bilang sama Abuya, Pak Ustadz. Dia bilang, Pak Ustadz. Apa bilang? Iya Pak Ustadz. Saya ini katanya dulu jualan jualan goreng-gorengan di SD di atas tuh. Jualan gorengan. Yang kayak anak-anak yang kamu beli sore itu mangkalnya di mana? Di depan SD jualan. Dia cerita sholat gak karuan, ibadah gak karuan. Banyak untungnya tapi habis segitu-gitu juga.
Akhirnya apa? Akhirnya saya kembali ke masjidnya si Abdul Rakim nih. Jadi kaum dia. Sekarang apa? Subhanallah katanya, memang tuh Allah tuh maha adil. Saya nggak lagi jualan ini, jualan itu, tapi rezeki saya ada. Berkah itu. Dia bilang berkah. Bahkan sekarang tak lagi dia diumrahkan, berangkat umrah. Kemarin mau berangkat sama Abuya, ternyata dia diumrahkan sama orang, akhirnya dia berangkat sama orang. Umrahnya gratis. Nah, itu tuh. Intinya gitu, intan surullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Yakin saja. Cuman nggak bisa bang langsung serta merta simsalabim jadi sukses. Nggak, dicoba dulu. Coba susah. Dan itu nanti kelihatan kamu kalau memang berhasil tuh di umur 25 ke atas naik. Paham nggak? Nah, Ikram mau masuk kalau di Hadramaut, pulang nanti Kiai Haji Muhammad Ikram. Wah, kiai besar di kilo situ umpama. Nah, nanti Pak Kiai Ikram ceramah ya di kilo 80. Berapa amplopnya? Kalau nggak sejuta saya nggak mau datang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ceramah saja. Paham kira-kira? Ayo, cukup dulu, insya Allah sambung lagi. Itu gladi bersih bel. Kapan kamu sore ke apa gitu ya? Latihan situ apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.